Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Fa'as'alullah ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wal amal salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk membahas dan melanjutkan pembahasan kita dalam membaca kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas pembahasan tentang istinja, yaitu istinja dengan menggunakan batu, dan sudah kita sebutkan ada 11 syarat. Ada syarat yang berkaitan dengan batu istinja atau hajar asy-syar'i, ada syarat yang berkaitan dengan al-kharij, ya, sesuatu yang keluar tersebut, dan ada yang syarat yang berkaitan dengan al-masih. Totalnya ada lebih kurang 11 syarat dan sudah kita jelaskan, kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang furudul wudu atau tentang babul wudu. Qala al-musannif Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Faslun furudul wudu sittah. Fardu wudu itu ada 6. Wal furudu jam'u fardin wal fardu lughatan an-nasib wal lazim. Fardu ya secara bahasa artinya nasib atau jatah atau bagian. Wa syara'an alladhi yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi wa huwa ahadul ahkami syar'iyyah as-sab'ah. Ini adalah pengertian fardu itu sama dengan wajib. Ya, dan wajib adalah salah satu dari di antara 5 hukum, di antara 7 hukum syar'i. Yang mana ada yang hukum syar'i taklifi dan ada hukum syar'i wad'i. Taib. Itu yang pertama, yaitu al-wajib, al-wajib. Kemudian ada al-mandub, ya, wa ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Apa yang dikerjakan itu berpahala, sedangkan jika ditinggalkan maka tidak berkonsekuensi dosa. Tapi ini pengertian berdasarkan ta'rif bis-samarah, pengertian berdasarkan buah atau konsekuensi dari melakukan perbuatan wajib atau mandub. Ya, sedangkan kalau pengertian yang lebih bagus itu diartikan berdasarkan bilhad, ta'rifun bilhad, mendefinisikan secara bilhad. Ya, hakikat wajib itu maksudnya apa sih? Nah, jadi kalau wajib itu pengertian yang ta'rifun bilhad adalah ma talaba syari'u talaban jaziman. Ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman. Yang diminta oleh syariat untuk kita kerjakan dengan permintaan yang tegas. Itu wajib. Nah, konsekuensi wajib jika dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, begitu juga dengan sunnah mandub, yaitu ma talaba syari'u fi'lahu talaban ghaira jazimin. Ya, permintaan syariat untuk mengerjakan sesuatu tapi dengan permintaan yang tidak tegas.
Ya, maka konsekuensinya apa kalau tidak tegas? Ya, jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa, alias tidak berkonsekuensi dosa dan mendapatkan hukuman. Kemudian muharram. Ya, ini hukum syar'i yang ketiga. Muharram ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Ya, ini konsekuensinya jika dikerjakan secara imtithal, artinya kita meninggalkan yang haram tadi karena taat dengan perintah Allah, karena Allah larang hal itu terus kita tinggalkan, maka itu disebut imtithal. Barulah di situ berkonsekuensi pahala. Jika kita meninggalkan yang haram bukan karena imtithal, atau kita tidak seperti orang tidak mau minum khamr karena nggak suka khamr, pahit rasanya misalnya, ya, atau tidak mau berzina, kenapa? Karena nanti kena penyakit, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi alasan dia tidak melakukan hal yang haram bukan karena itu adalah larangan Allah, maka dia di situ tidak mendapatkan pahala karena bukan imtithal. Dan jika dikerjakan akan terkena hukuman wa ya'aqabu ala fi'lihi. Ini konsekuensi haram. Sedangkan ta'rif bil had dari muharram adalah ma naha anhu syari'u nahyan jaziman. Ya, apa yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tegas. Sehingga jika dikerjakan akan berbuat dosa. Lalu ada yang namanya makruh, ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Ya, makruh kalau ta'rif bil hadnya manaha anhu syari'u nahyan ghaira jazimin. Ya, yang dilarang oleh syariat tapi dengan larangan yang tidak tegas. Sehingga buahnya atau konsekuensinya jika dikerjakan mayusabu ala tarkihi, jika ditinggalkan dengan bentuk imtisal, maka barulah diberi pahala. Sedangkan tidak dikerjakan, jika dikerjakan maka tidak mengapa. Lalu ada namanya mubah. Ya, mubah itu kalau ta'rifun bil hadnya ma la yata'allaq bihi amrun wala nahyun lidzatihi. Ya. Tidak ada terkait antara larangan atau perintah di dalamnya. Sehingga konsekuensi mubah ma la yusabu ala tarkihi wala fi'lihi, tidak diberikan pahala baik yang meninggalkan maupun yang mengerjakan. Wala yu'aqabu ala ahadihima, ya, wala yu'aqabu ala ahadihima. Dan tidak dihukum meskipun ya mengerjakan. Jadi mengerjakan maupun meninggalkan itu tidak ada konsekuensi apapun. Tetapi perbuatan mubah jika dia menjadi sebuah wasilah amalan yang wajib atau amalan yang sunnah, maka dia bisa dihukumi. Dihukumi sebagaimana tujuan tadi. Ya, kalau orang makan tujuannya untuk supaya kuat beribadah, maka aktivitas makannya itu berpahala. Kalau orang tidur supaya nanti pagi bisa kuat untuk sholat subuh, ya, maka tidurnya itu juga berpahala. Jika orang berolahraga, tujuannya supaya bisa berjihad fisabilillah dengan fisik yang kuat, maka itu juga berpahala. Jadi tergantung tujuannya apa. Ya, kalau perbuatannya mubah, hukum asal perbuatan yang mubah tapi digunakan untuk mencapai wasilah sebagai wasilah kepada amalan yang wajib atau sunnah, maka berpahala. Ya, begitu juga kalau dipakai sebagai wasilah untuk melakukan perbuatan yang haram, ya maka itu bisa dihukumi berdosa juga. Ini 5 hukum syar'i yang sifatnya taklifi. Ya, lalu disebutkan lagi 2 oleh musannif hukum syar'i wad'i, ya bukan taklifi, yaitu sahih dan batil. Apa itu sahih? Nah, sahih itu bisa untuk perkara ibadah dan juga bisa untuk perkara muamalah.
Sedangkan untuk ibadah apa arti sahih? Ma waqa'a kafiyan fi suqutil qada. Ya, ma waqa'a kafiyan fi suqutil qada. Artinya ma la yajibu qada'uhu. Kalau sudah kita kerjakan maka tidak perlu tidak diminta lagi untuk melakukannya. Alias sudah bebas tanggungan, sudah gugur kewajiban. Kalau sudah melaksanakan sholat subuh kayak tadi, sholat subuh dengan SOP yang benar, rukun terpenuhi, syarat terpenuhi, maka hari ini kita sudah tidak perlu lagi melakukan sholat subuh. Karena sudah selesai tadi dikerjakan di waktu subuh dengan rukun dan syarat yang sempurna. Sedangkan kalau sahih dalam akad muamalat, masa bata ala mujibi atau mujabi syara, yaitu ma tarattabat atharuhu alaihi, ya, yang mana kalau sebuah akad itu dikatakan sah, maka konsekuensi akad tadi terjadi, gitu. Kalau jual beli akadnya sah, maka ada perpindahan barang yang awalnya barang milik penjual, sedangkan uang milik pembeli. Ketika akad jual belinya sah, uang berpindah ke tangan penjual, barang berpindah ke tangan pembeli. Begitu juga contoh akad nikah. Awalnya si wanita itu kan haram, tidak boleh digauli, ya, wanita ajnabi statusnya. Lalu terjadilah akad nikah. Jika akad nikahnya dikatakan sah, maka si wanita tadi sudah boleh untuk digauli, diistimta. Dan berlaku juga nafkah atas suami, dan jika suami meninggal, istri mendapatkan warisan. Itu dia yang dimaksud dengan akad yang sah. Lawannya sah batil, ya. Wa yuradifuhu al-fasidu fil asah. Dan batil dengan fasid itu di kebanyakan bab fikih itu sinonim, maknanya sama. Kecuali dalam bab haji, ya, bab haji batil dengan fasid berbeda. Ya, kalau dalam bab haji batil gara-gara murtad, maka hajinya batal. Tapi kalau hajinya fasid gara-gara melakukan jima, ya, melakukan jima sebelum tahallul awal, itu fasid. Tapi dalam kebanyakan bab fikih, ulama menyamakan antara batil dengan fasid. Wa fil ibadat. Nah, apa maksudnya ibadah yang batil? Ibadah yang batilah, yang tidak sah. Malam yusqitul qada. Ya, artinya yajibu qada'uhu. Ma yajibu qada'uhu. Harus diulang, harus diqada. Orang sholat, ya, setelah selesai sholat ternyata baru ingat kalau dia tadi sholat dalam keadaan berhadas, belum berwudu, sholatnya tidak sah, wajib dia ulang. Nah, itu contoh ibadah yang batil. Kemudian kalau dalam akad muamalah ya kebalikan tadi. Kalau jual belinya tidak sah, maka tidak ada perpindahan barang. Ya, tidak ada perpindahan barang dari si penjual ke pembeli, tidak ada perpindahan uang dari si pembeli ke penjual. Begitu juga kalau akad nikah. Kalau akad nikahnya tidak sah, maka konsekuensi akad nikah itu tidak berlaku. Ya, si wanita tetap statusnya adalah wanita ajnabi yang tidak boleh disentuh, dan si wanita tidak ada hak nafkah bagi si laki-laki. Dan kalau si laki-laki meninggal tidak ada hak waris mewarisi. Ya, beda tadi kalau muamalah nikahnya sah atau akad nikahnya sah, ya, akad nikahnya sah, maka si perempuan menjadi halal untuk digauli. Si perempuan tadi wajib dinafkahi oleh si laki-laki selaku suami. Dan kalau si suami meninggal, si wanita, si istri mendapatkan hak waris. Kemudian, apa pengertian wudhu secara bahasa? Secara bahasa dikatakan ismun li ghasli ba'dil a'dha. Ya, nama untuk dari membasuh sebagian anggota tubuh. Ma'khudun minal wada'ah, diambil dari kata wada'ah yang artinya al-husnu wal jamal. Ya, al-husnu wal jamal. Ya, indah atau bagus. Sedangkan menurut syariat, wudu diartikan ismun li ghasli a'dha'in makhsusah biniyatin makhsusah. Nama dari perbuatan membasuh sebagian anggota tertentu dengan niat tertentu.
Dari pengertian ini kita bisa langsung mendapatkan 6 rukun wudhu. Ya. Pertama, dilihat dari pengertian ismun li ghasli a'dha'in makhsusah. Ya, membasuh sebagian anggota tertentu. Apa anggota wudhu? 4. Wajah, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan juga kedua kaki. Ya. Para ulama membaginya kalimat a'dha makhsusah itu lidzatihi, zatan dan sifatan. Kalau zatan itu 4 anggota wudhu tadi. Wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Sedangkan secara sifat itu maksudnya adalah secara urut. Ya, secara urut kepala dulu, baru nanti membasuh kedua tangan. Wajah dulu, membasuh kedua tangan, setelahnya lalu mengusap kepala, dan yang terakhir membasuh kedua kaki. Nah, sudah ada 5 rukun berarti. Ya, biniyatin maksusah dengan niat tertentu. Ya, bisa niat fardu wudu, niat raful hadath, dan seterusnya. Jadi dari pengertian itu bisa kita ambil 6 rukun wudu. Pertama niat, kemudian membasuh 4 anggota wudu, 5, dan yang terakhir yang keenam adalah urut, tartib. Ya, karena tartib itu adalah rukun wudu. Al-ma'na anna al-furuda ay al-arkan allati la tatahaqqaq mahiyatul wudu illa biha sittah. Yang artinya bahwasannya rukun wudu, al-furud itu adalah rukun yang mana wudu itu tidak sah kecuali dengannya adalah 6. Fal muradu bil fardi huna khususur rukni. Ya, maksud dari fardu di sini adalah khusus ar-rukun, yaitu rukun wudu. Apa rukun wudu yang pertama? Yang pertama adalah niat. Ya. Niat secara bahasa bermakna al-qasdu. Secara istilah al-qasdu artinya bermaksud untuk melakukan perbuatan. Secara istilah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya, bermaksud untuk melakukan sesuatu diiringi dengan perbuatannya. Ya, ini adalah haqiqatuha wa hadhi haqiqatuha. Ini adalah ta'rif atau pengertian dari wudu secara syar'i. Dan dalam pembahasan niat itu ada 7 pembahasan yang kalau kita nazamkan itu syairnya haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Haqiqatun itu ta'rif, hukmun hukum, mahal tempat, zaman waktu berniat, kaifiyah tata cara berniat, kemudian kaifiyatun syartun syarat untuk niat, dan tujuan niat, wa maksudun hasan atau fungsi dari niat itu apa. Sebelum itu untuk wudhu sendiri dikatakan oleh para ulama, wudhu itu adalah min a'zamil ibadat, di antara min afdalil ibadat, di antara ibadah yang paling utama. Ya, karena wudhu ini adalah syarat sah salat. Ya, dalam kitab Arba'in An-Nawawi, kitab Al-Wafi, Syarah Arba'in An-Nawawi, Syekh Mustafa Dib Al-Bugha itu menyebutkan bahwasannya wudu, toharah itu miftahul salat, miftahul jannah. Bahkan dikatakan sebagai kunci surga. Kenapa? Karena seseorang jika tidak mengerjakan sholat, dia akan masuk neraka. Sebagaimana dalam surat apa itu masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ya, orang kafir ditanya kenapa kamu kenapa kamu masuk neraka? Karena meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat, ya, jika dia seorang muslim meninggalkan sholat, maka itu fasik, dosa besar, akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka, kan begitu. Nah, sholat itu tidak sah kecuali dengan berwudu. Ya, maka berwudu itu dikatakan sebagai kunci surga. Ya, dan Nabi juga bersabda dalam hadis, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman, dengan pahalanya dikatakan setengah dari pahala keimanan. Ya, itu dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi. Dan kita tahu bahwasannya dengan berwudu itu bisa menghapus dosa-dosa kecil.
Ya, sebagaimana hadis Nabi, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi." Barang siapa yang berwudu ya dan membaguskan kaifiyah wudunya, maka akan keluar dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dari tubuhnya hatta takhruja min adfarihi dan keluar dari kuku-kukunya. Naam. Dan dengan berwudu juga, dengan menjaga wudu, sahabat mulia Bilal bin Rabah itu terdengar sepatunya atau bunyi sendalnya di surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan banyak lagi ya pembahasan tentang keutamaan dari berwudu. Makanya dikatakan sebagai min afdalil ibadat, di antara ibadah yang paling utama. Itu tadi pengertian atau ta'rif al-wudu, ta'rifun niyah. Ya, ta'rif an-niyah. Sedangkan kalau berniat untuk melakukan perbuatan di masa yang akan datang, itu bukan niat namanya. Itu adalah azm. Ya, itu adalah azm. Kemudian tadi sudah haqiqatun, sekarang hukmun. Apa hukum niat? Hukum niat ya wajib secara umum. Ya, secara umum ghaliban. Artinya ada dalam beberapa keadaan niat itu hukumnya tidak wajib. Seperti apa contohnya? Berniat untuk an-niyatu fi izalatin najasah. Berniat untuk menghilangkan najis. Atau niat memandikan jenazah. Ya, hukum memandikan jenazah fardu kifayah. Tetapi niatnya itu adalah sunnah. Nah, tapi secara garis besar, secara umum, niat itu dihukumi wajib. Ghaliban. Lalu mahal, tempat niat. Di mana tempat niat? Yaitu di hati. Ulama sepakat kalau niat itu mahalluha al-qalbu, ya, tempatnya di hati. Akan tetapi ulama Syafi'iyah mensunnahkan talafuz bin niyah supaya membantu semakin menguatkan niat yang ada di dalam hati. Lalu kapan niat itu dilakukan? Waktunya awalul ibadat. Dilakukan saat awal ibadah. Ya, kalau saat berwudu maka niat dilakukan saat membasuh wajah. Karena itulah rukun pertama dalam anggota tubuh pertama yang wajib dibasuh saat berwudu. Kalau dalam sholat, kapan berniat berarti? Saat takbiratul ihram. Ya. Jadi ibadah niat itu diucapkan saat awal ibadah, kecuali dalam puasa. Ya, kalau puasa itu ulama memberikan keringanan untuk berniat sejak awal malam. Sejak azan maghrib itu sudah boleh berniat puasa untuk esok hari. Jadi nggak harus ketika terbit fajar niat dipasang berbarengan dengan terbit fajar. Karena itu susah. Ya, susah bagi kita untuk untuk ngepasi niat puasa saat terbit fajar untuk awal puasa. Maka para ulama membolehkan. Jadi azam dalam puasa itu mewakili tempat niat, ya mewakili tempat niat. Karena puasa niatnya boleh sejak awal malam, tidak mesti harus berbarengan dengan terbit fajar di awal ibadah puasa. Ya, tidak hanya puasa sebenarnya, ada sekiranya empat ibadah yang niat itu tidak di awal, boleh tidak berbarengan dengan perbuatan. Seperti puasa, kemudian yang kedua adalah zakat, yang ketiga udhiyah, berkurban, dan yang keempat kafarah. Itu boleh niatnya itu tidak berbarengan dengan ibadah tersebut. Waqala ba'duhum as-sahih annahu fihi azmun qama maqaman niyah. Nah ini kalau puasa itu tidak harus di awal ibadah, tidak muqtarinan bil fi'il, tapi di situ azm qama maqaman niyah. Azm sudah mewakili tempatnya niat. Wa kaifiyatuha. Nah, bagaimana tata cara niat? Ya takhtalif bi ikhtilafil manwi. Berbeda-beda dengan tergantung keadaan orang yang berniat tadi. Kalau niat orang tadi niatnya untuk berwudu, maka niatnya A. Kalau dia kalau mau sholat, maka niatnya B. Ya. Jadi tergantung
orang yang mau ibadah tadi mau ibadah apa. Jadi niatnya tergantung orang yang ingin berniat. Kalau dia mau ibadah sholat, maka niatnya ini. Kalau niat dia mau mandi junub, niatnya ini. Kalau dia mau berwudu, maka niatnya ini. Nah, dalam wudu sendiri itu juga bisa berbeda-beda tergantung kondisi. Kondisi orang yang berniat atau al-manwi. Lalu syarat. Ya, syarat niat itu ada 6. Pertama, Islamul manwi, Islamun nawi. Ini yang pertama. Karena kalau orang non-muslim atau orang kafir berniat tidak sah. Fala tasihun niyatu min kafir. Ya, karena niat itu adalah ibadah, maka tidak sah niat diucapkan oleh orang kafir. Kedua, tamyiz, ya, harus mumayyiz, ya, atau berakal. Ya. Maka orang yang anak kecil yang belum mumayyiz, ya, itu tidak sah niatnya. Kecuali dalam beberapa keadaan ada itu ya di dalam kitab-kitab fikih yang lebih tebal itu disebutkan. Tapi secara hukum asal orang yang belum mumayyiz berniat tidak sah. Yang ketiga, ilmun bil manwi, ilmun bil manwi. Artinya dia mengetahui, ya, mengetahui ibadah yang akan dia kerjakan. Ilmun bil manwi. An yakuna indahu ilmun bi kaifiyatil ibadah allati sayuaddiha. Dia mengetahui ibadah yang akan dia kerjakan. Gitu. Kalau dia mau berwudu, maka dia tahu bagaimana tata cara berwudu. Kalau dia mau sholat, dia niat mau sholat, maka dia harus tahu tata cara niat, tata cara sholat, kan begitu. Wa adamu ta'liqi qat'iha bisyai'in. Dan tidak boleh, ya, kalau dicetakan yang terbaru Darul Minhaj itu wa adamul munafi. Ya, wa adamul munafi, tidak melakukan hal-hal yang menafikan niat. Ya, tidak melakukan hal-hal yang menafikan niat. Seperti apa contohnya? Riddah. Niat habis itu saat berniat murtad. Nah, itu menafikan kesahan niat. Atau taraddud, ragu-ragu. Niat itu harus yakin. Ya, ketika berniat itu harus yakin. Kalau bahasa yang lain seperti tahakkuk al-muqtadi. Ya, kita berniat itu harus yakin. Kalau misalnya kita berhadas, niat untuk berwudu, niat raf'ul hadas. Maka kita harus yakin kalau memang kita sedang berhadas. Tidak boleh ragu-ragu. Ya. Kemudian adamul qat'i lin niyah. Tidak boleh kita niat itu kita gantung. Sebagaimana kalau orang sholat nih, dia niat sholat ya. Sholat, kemudian dia berniat jika si fulan datang, aku batalkan sholatku. Nah, ini niatnya tidak jazm, tidak qata', tidak tegas. Karena ada yang digantung. Jika si fulan datang, maka aku akan batalkan sholatku. Maka sejak awal dia mengucap seperti itu, sholatnya sudah tidak sah. Ya, jadi kalau disimpulkan, syaratnya ada 4. Muslim, Islamun nawi, kemudian tamyiz, yang ketiga ilmun bil manwi, yang keempat adamul munafi. Adamul munafi itu 3 ya, seperti tidak murtad, ada muriddah, ada mutaraddud, tidak ragu-ragu dalam berniat, dan yang keempat tidak menta'liq, ya, tidak menggantungkan niat tadi sehingga tidak jazm, ya, tidak tegas. Ya, ada muta'liqi qat'iha bi syai'in wa ada mutaraddud fi qat'ihima. Nah, kemudian apa sih tujuan niat itu? Ya. Apa maksud dari niat? Itu ada 2. Pertama, tamyizul adat, tamyizul adah anil ibadah. Untuk membedakan mana yang adat, kebiasaan, dan mana yang ibadah. Dicontohkan sama musannif di sini, kal julus lil i'tikaf fitaratan. Seperti duduk untuk i'tikaf, ada 2 orang masuk masjid. Yang satu duduk niat i'tikaf,
yang satu duduk untuk istirahat, selonjoran, ya, leha-leha. Maka mereka sama-sama masuk masjid, sama-sama duduk di masjid, tapi yang satu diberi pahala karena niatnya, yang satu tidak diberi pahala. Ya. Jadi betul lah kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu juga orang contoh mandi, ada dua orang mandi. Yang satu mandi untuk seger-seger supaya seger badannya, yang satu mandi untuk niat mandi Jumat. Aktivitasnya sama, ya, caranya sama, tetapi niatnya yang membedakan. Maka orang yang mandi karena untuk sholat Jumat, niat ghusl Jum'ah, diberi pahala. Sedangkan orang yang mandi niatnya cuma untuk menyegarkan badan, maka tidak diberi pahala. Itu tujuan atau maksud dari niat yang pertama. Kemudian maksud yang kedua adalah tamyizu maratibil ibadah. Untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Mana yang fardu, mana yang sunnah. Ada orang masuk masjid, habis berwudu, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Itu sholatnya sholat apa? Apakah sholat sunnah atau sholat sunnah fajar, ya, atau sholat tahiyatul masjid, atau sholat subuh? Ya, kan sama-sama 2 rakaat. Ya, subuh-subuh nih habis wudu masuk masjid, sholat 2 rakaat. Ya, itu bisa dia sholat tahiyatul masjid, bisa dia sholat sunnah qobliyah fajar, bisa juga dia sholat fajar sendiri, sholat subuh sendiri. Nah, di mana kita bisa tahu perbedaannya? Ya, itu dengan niat. Dengan niat kita bisa mengetahui tingkatan-tingkatan ibadah, mana yang fardu, mana yang sunnah. Al-ma'na, ya, annal awal min furudil wudu an-niyah bi an yanwi al-mutawaddi'u raf'al hadatsil asghar. Yang pertama, au at-taharata lis-shalah. Yang kedua, au fardal wudu. Yang ketiga, au al-wudu. Yang keempat. Jadi maksudnya, rukun pertama wudu adalah niat. Yaitu maksudnya bagaimana? Seseorang yang hendak berwudu berniat dengan memilih salah satu di antara 4 cara berniat dalam berwudu. Pertama, niat untuk mengangkat hadas kecil. Atau berniat at-taharah lis-shalah, bersuci untuk salat. Atau berniat fardu wudu, atau berniat wudu saja. Maka ini sah. Ya, ini sah. Hadza illam yakun hadatsuhu daiman. Ya, ini berarti yang mutawaddi di sini adalah al-mutawaddi as-salim. Orang pelaku berwudu tadi dia yang tidak menderita sakit, alias yang fisiknya sehat. Ya. Maka dia boleh berwudu dengan memilih salah satu lafaz niat dari yang 4 ini. Kalau orangnya itu berhadas daim, orang yang selalu berhadas, seperti mustahadah, wanita yang terkena istihadah, atau yang terkena salasil baul, beser, ya, darah terus keluar, itu istihadah. Atau yang selalu keluar air kencing, tidak bisa berhenti, yaitu orang yang beser atau salasil baul. Ini kan dikatakan dalam bab fikih sebagai daimul hadas. Orang yang hadasnya keluar terus menerus. Maka kalau bagi yang seperti ini orangnya, hadza illam yakun hadatsuhu daiman. Kalau dia bukan orang yang terkena daimul hadas, artinya orang yang salim, yang sehat. Wa illa, nah, idza kana hadatsuhu daiman, kalau dia orang yang terkena hadas yang terus-menerus, fayanwi istibahata fardhis shalah au nahwiha. Kalau orang ini dikatakan daimul hadas, maka dia tidak bisa berniat dengan 4 niat yang disebutkan di atas oleh musannif. Ya. Terus dia niatnya apa ketika berwudu? Niat istibahatus shalah. Niat untuk bolehnya sholat. Karena
berwuduknya orang daimul hadas itu tidak mengangkat hadas, hanya sebagai mubih saja, sebagai pembolehan dia untuk melakukan ibadah sholat atau yang semisalnya. Wala takfihi ihdan niyat as-sabiqah. Maka 4 niat di atas yang berlaku untuk orang yang salim, al-mutawaddi as-salim, itu tidak boleh digunakan bagi orang yang daimul hadas saat berwudu. Jadi dia berniat apa? Ya niatnya adalah istibahatus shalah atau istibahah fardhis shalah. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang ingin memperbaharui wudu? Ingin memperbaharui wudu. Tadi dia zuhur wudu, niatnya mengangkat hadas. Kemudian pas saat sholat asar, dia wudunya belum batal, tapi dia ingin mengamalkan sunnah, yaitu memperbaharui wudu. Bagaimana niat orang yang ingin memperbaharui wudu? Ya niatnya adalah tajdidul wudu. Niat memperbaharui wudu. Nggak boleh orang yang ingin memperbaharui wudu niatnya raf'ul hadas. Karena dia tidak berhadas. Itu namanya tala'ub, main-main. Karena hadasnya sudah terangkat saat berwudu untuk sholat zuhur. Berarti bagi dia ketika ingin memperbaharui wudu, niatnya adalah niat tajdidul wudu. Ya, memperbaharui wudu. Maka di sini kita lihat ya sebagaimana tadi kaifiyah niat itu yakhtalif bi ikhtilafil manwi, kaifiyah niat itu taktalif bi ikhtilafil manwi, berbeda-beda caranya tergantung kondisi orang yang berniat. Nah, dalam bab wudhu saja kita bisa menemukan 3 hal yang berbeda dalam cara berniat. Bagi orang yang sehat, al-mutawaddi as-salim, itu diberikan 4 pilihan cara berniat oleh musannif. Pertama, niat untuk mengangkat hadas kecil, atau berniat thaharah lissalah, atau berniat fardu wudu, atau berniat wudu saja. Nah, kalau orangnya itu berhadas terus-menerus, hadatsun daim, niatnya adalah istibahatus shalah. Istibahah fardis shalah. Ya, tidak sama dengan orang yang mutawaddi as-salim. Terus yang ketiga, orang yang ingin memperbaharui wudu. Maka niatnya apa? Ya, tidak boleh dia pakai niat raf'ul hadas, ya, sebagaimana al mutawaddi as-salim. Tapi dia niat tajdidul wudu, ya, niat tajdidul wudu. Wala budda an taqtarina niyatu bi ghasli awwali juz'in minal wajh kama yu'lam mimma ya'ti. Nah, di sini sedang dibahas apa? Sedang dibahas zamanun niyah. Ya. Waktu berniat. Ya, tadi dikatakan waktu berniat adalah di awal ibadah. Maka kalau niat untuk berwudu, kapan dilakukan? Bi ghasli awwali juz'in minal wajh. Yaitu saat awal membasuh bagian dari wajah. Dan disunahkan kalau membasuh wajah itu mulai dari bagian atas, disunahkan. Ya. Jadi ketika awal membasuh wajah langsung berniat untuk wudu. Ya, niat wudu atau niat mengangkat hadas kecil dan seterusnya sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Kama yu'lam mimma ya'ti, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Baik. Ya. Lalu atsani, rukun wudu yang kedua. Ghuslul wajh, yaitu membasuh wajah. Nah, wajah itu mana sih? Mana yang disebut wajah? Secara vertikal, tulan, wajah itu ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiri al-lihyain. Secara vertikal, wajah itu yang tumbuh bagian yang tumbuh rambut secara garis besar, secara umum. Ya, mana awal tumbuh rambut kepala itu mana? Ya. Min mana biti sya'ri ra'si ghaliban. Secara umum dimulai dari awal tumbuhnya rambut kepala, berarti di atas jidat sedikit,
dan sampai ke dagu. Ya, bagian bawah dagu. Itu wajah secara vertikal, tulan, memanjang. Secara ardan, secara horizontal berarti dari kiri ke kanan, wajah itu mabaina al-udhunaini, di antara kedua telinga. Itu semua adalah bagian wajah. Yang artinya semua itu wajib dibasuh saat berwudu. Ya, jika ada bagian yang tidak terbasuh dari bagian wajah yang disebutkan barusan, maka wudunya tidak sah, wajib diulang. Lalu al-lahyan, huma al-'adman alladzani tambutu 'alaiha al-asnan as-sufla. Ya, al-lihyan itu ya dua tulang yang tempat tumbuhnya gigi bawah. Ya, al-lahyan ya bisa dipegang ya bagian bawah, bagian tubuh gigi geraham itu. Summiya wajhan. Nah, kenapa disebut wajah? Li'annahu bihi taqa'ul muwajahah. Ya, karena kalau kita berbicara muwajahah, ya kan yang dihadapkan wajah. Kan nggak mungkin kita kalau ngomong sama orang yang dihadapkan punggung kita atau tengkuk kita. Ya, karena saat kita berbicara satu dengan yang lain, mana yang dihadapkan? Ya wajah. Itulah kenapa disebut dengan wajah. Karena li'anna bihi taqa'ul muwajahah, saat berhadap-hadapan. Maknanya apa? An-natsani min furudil wudu ghaslul wajh basyaran wa sya'ran. Ya, basyaran wa sya'ran. Membasuh wajah seluruhnya, baik kulit wajah maupun rambut yang ada di wajah. Fayajibu isalul ma ila batini sya'ril khafifi wal kathif. Wajib mengalirkan air ke seluruh bagian wajah, ke baik rambut wajah, baik rambutnya itu tipis maupun tebal. Illa, kecuali ma kuthifa min lihyatir rajuli wa aridih. Kecuali jenggot tebal milik laki-laki dan juga jambangnya. Ya, jambang. Arid, jambang. Jadi kalau seorang laki-laki punya jenggot yang tebal, maka yang wajib dibasuh apa? Fayakfi ghaslu zahirihi faqat. Maka cukup baginya untuk membasuh yang zahirnya saja. Bagian luar jenggotnya saja, sedangkan bagian dalam jenggotnya itu sunnah dibasuh. Terus pertanyaannya, apa standar jenggot itu disebut lebat atau tipis? Dikatakan di sini sama musannif, al-kathif ma la tura basyaratuhu min majlisit takhatub. Jenggot yang kathif, jenggot yang tebal, itu yang tidak terlihat kulit dalamnya ketika berbicara di majelis takhatub. Majelis takhatub itu sekitar 1,5 meter. Jadi kalau kita ngomong sama orang itu jaraknya paling enggak lebih kurang 1,5 meter. Nah, kalau dari jarak segitu kita lihat ke jenggotnya, kalau jenggotnya tadi menutupi kulit yang di bawah, tidak terlihat kulit yang di bawah karena saking tebal jenggotnya, maka itu dia kasif. Itu jenggot yang tebal. Tapi kalau saat kita di posisi 1,5 meter dari teman kita tadi yang kita ajak bicara, jenggotnya kita lihat, ternyata kelihatan kulit bawahnya. Itu berarti jenggotnya tipis. Nah, kalau jenggot tipis kayak tadi, wajib dibasuh saat berwudu, baik bagian luar maupun bagian dalam. Jadi kathif ma la tura basyaratuhu min majlisit takhatub. Yang mana tidak terlihat kulit dalamnya ketika di majlis takhatub. Sedangkan khafif lawannya, yaitu matura basyaratuhu min majlis at-takhatub. Ya, terlihat kulit bawahnya. Artinya jenggotnya tidak tebal. Wa dhahirul lihyah al-kathifah. Nah, mana yang bagian zahir
bagian luar jenggot yang tebal. Dikatakan wajhu sya'ril a'la minat tabaqatil ulia. Ya, bagian atas. Itulah yang disebut dengan bagian zahir jenggot. Sedangkan bagian yang di dalam itu bagian batin. Fama bainat tabaqat wa ma yali as-sadra batinun la yajibu qasluhu. Sedangkan yang di bawah, ya, yang di bawahnya itu adalah batin. Ya, adalah batin yang tidak wajib untuk dibasuh saat membasuh wajah. Kenapa? Karena dikatakan jenggotnya adalah jenggot yang kathifah. Lihat di sini dikatakan min lihyati ar-rajuli. Kalau jenggotnya tebal, itu jenggot laki-laki berarti kan. Kalau si laki-laki tadi punya jenggot yang tebal, maka disunahkan untuk membasuh bagian dalam. Hanya sunnah. Tapi bagian luar, bagian zahir wajib. Ini berlaku untuk jenggot laki-laki. Mafhum mukhalafahnya, seandainya ada wanita mempunyai jenggot yang tebal, maka dia tetap wajib membasuh bagian luar jenggot maupun bagian dalam jenggot. Ya, itu seandainya. Ya, tapi saya rasa tidak ada wanita yang punya jenggot tebal. Ya. Tapi ini untuk mafhum mukhalafah dari kalimat musannif min lihyatir rajuli, dari jenggot laki-laki. Artinya kalau jenggot wanita kalau punya jenggot ya dan jenggotnya tebal, maka wajib dua-duanya membasuh dalam bagian batin maupun bagian zahir. Kemudian pertanyaannya lagi, kan tadi diwajibkan membasuh seluruh wajah, artinya baik kulit, basyaran, wa sya'aran. Kulit maupun rambut yang ada di wajah wajib untuk dibasuh. Nah, ada berapa? Ada berapa jumlah rambut yang ada di wajah? Jumlahnya 20. Subhanallah. Banyak juga jumlah rambut di wajah kita ya. Pertama al-ghamam. Al-ghamam itu asy'arun nabitu 'alal jabahah, rambut yang tumbuh di jidat. Itu satu. Al-hajiban, yaitu alis mata, dua alis mata. Asy'aran an-nabitan 'ala a'lal ainain. Ya, yang tumbuh di atas mata, ya dua alis. Berarti satu tambah dua, tiga. Al-khaddan, asy'aran an-nabitan 'alal khaddain. Summiya bismi mahallihima. Ya, khaddan itu rambut yang tumbuh di sekitaran pipi. Berarti satu tambah dua, tiga tambah dua, berarti 5. As-sibalan. As-sibalan itu rambut yang tumbuh di ujung kumis, torofa asyarib, ujung kumis. Itu disebut sibalan. Nah, ada dua juga, berarti 7 sudah. Al-aridan, ya, huma al-munkhafidhan anil udhunaini ila dzaqan. Ya, kalau bahasa kitanya jambang lah, ya, jambang yang di bawah telinga, rambut di bawah telinga. Itu namanya al-aridan alias jambang, 2. Berarti sudah 9 ya. 1 4 1 3 5 7 9. Wal idharan asy'aran an-nabitan bainas sudghi al-arid al-muhadiyan lil udhun. Itu rambut di depan telinga. Rambut di depan telinga itu namanya al-idharan. Kemudian al-ahdab arba'ah. Al-ahdab itu asy'ur an-nabitah ala jufunil ainain. Bulu mata. Ya, bulu mata kan ada 4 ya. Setiap mata ada 2 bulu mata. 4. Ya, berarti sudah berapa? Ini 5, 7, kemudian 9, tambah 2, 11, tambah 4, 15. Ya, sudah 15. Kemudian al-lihyah, jenggot. Ya, asy'arun nabit 'ala dzaqan, ya jenggot. Ya, 16. Syarib, kumis. Nah, 17. Asy'arun nabit 'ala syafatil ulya, ya rambut yang tumbuh di bibir atas, ya. Kumis sudah 17. Al-anfaqah. Nah, apa itu anfaqah? Asy'arun nabit 'ala syafatis sufla. Kebalikan dari syarib. Itu rambut yang tumbuh di bibir bawah. Al-anfaqah.
Nah, sudah 18. Kemudian sisa 2 apa? An-nafakatan wahuma asy'arun nabit ala syafatis sufla haulal anfaqah. Itu yang di kiri kanan anfaqah. Ya, rambut yang tumbuh di bibir bawah tapi di kiri kanan anfaqah. Ada 2. Ya, maka total ada 20 rambut. Kalau apa namanya? Jadi ketika membasuh wajah wajib membasuh seluruh 20 rambut tadi. Jika yang punya 20-20-nya kan gitu. Tapi dibedakan di sini kalau itu kasusnya adalah lihyah, ya, jenggot, ya, jenggot dan jambang. Kalau jenggot sama jambang, kalau dia tebal, maka hanya wajib dibasuh bagian zahirnya saja. Sedangkan bagian batinnya itu sunnah. Tapi sisanya selain jenggot dan jambang itu wajib dibasuh seluruhnya. Baik zahir maupun batin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membahas tentang ghuslul yadain, membasuh kedua tangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.